Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kasus pemerasan bermoduskan meminta THR ini, kita saat ini sudah terhubung dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa. Selamat sore Pak Mustafa. Selamat sore Mbak Desi. Oke Pak, ini bagaimana dengan progres pengejaran kasus pemerasan di Pasar Cibitung? Apakah pelakunya sebenarnya sudah ditangkap atau bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Desi. Jadi dapat kami laporkan kepada pemirsa bahwa untuk peristiwa yang terjadi di Pasar Cibitung tanggal 22 Maret yang kejadian pukul 4 pagi, untuk pelaku sudah kita amankan, 2 orang sudah kita jadikan tersangka Mbak Desi. Baik, apakah pelaku sebenarnya benar berseragam ASN atau sebenarnya dia bukan pegawai dari pemerintahan Bekasi sendiri, Pak Mustafa? Jadi gini Mbak Desi, di Pasar Cibitung itu ada UPTD bagian yang mengurusi Pasar Cibitung. Kebetulan mereka juga merekrut orang-orang yang memungut retribusi ke para pedagang. Jadi 2 orang yang kita jadikan tersangka adalah orang yang biasanya memungut retribusi berkaitan dengan kebersihan dan keamanan yang ada di Pasar Cibitung, Mbak Desi. Baik, berarti sebenarnya pelaku ini setiap bulannya Pak ya mengoleksi retribusi ke setiap pedagangnya, namun pada saat momen Lebaran seperti ini, menjelang Lebaran maksud saya, menggunakan kekuasaan dia untuk memungut THR dari setiap pedagangnya. Begitu betul Pak Mustafa? Betul Mbak Desi, jadi di momen dia seharusnya hanya memungut retribusi kebersihan dan keamanan, 4 orang tersangka ini mencoba memanfaatkan dengan meminta THR kepada para pedagang yang besarnya bervariasi. Dia memintanya kepada para pedagang itu 200.000 per pedagang. Namun faktanya juga memang ada yang ngasih cuma 50.000 ataupun 100.000 Mbak Desi. Oke. Dan tersangka ini pada saat mendatangi lapak malam hari kejadian tanggal 22, mereka dalam keadaan mabuk ataupun karena mengkonsumsi minuman keras, Mbak Desi. Oh, dalam keadaan mabuk ya Pak ya. Boleh dikonfirmasi kembali Pak, 2 pelaku ini apakah benar 2 petugas OPTD yang sama? Jadi 2 orang pelaku yang kita amankan adalah pesuruh dari pegawai UPTD yang ada di Pasar Cibitung, Mbak, yang tugasnya setiap hari memungut retribusi keamanan dan kebersihan, Mbak Desi. Oke, dari hasil uang pemerasan ini apakah sudah disita Pak atau bagaimana? Dari peristiwa tanggal 22 Maret, Mbak Desi, terkumpul uang 1.600.000 dan dibagi kepada 5 orang, Mbak Desi. Jadi atas nama Sodri, Samsul, dan 2 orang masih DPO atas nama Agus dan Doko, Mbak Desi. Oh, ini diserahkan ke siapa Pak uangnya? Jadi uangnya disita, uangnya dibagi kepada 5 orang dan kita dari penyidik berhasil mengamankan BB dari para tersangka 250.000 dan dari setoran akhir yang diperas 200.000, Pak. Jadi masih kita amankan 450.000, Mbak Desi. Oke, Pak Mustafa, ini kejadian pelaku pemerasan berkedok THR ini kan di Bekasi juga tidak terjadi hanya di Cibitung juga ya Pak ya, ada di Cikiwul dan juga ada di Dinkes Bekasi. Nah, bagaimana prosedur penanganan kasus premanisme dan pemerasan berkedok meminta THR ini Pak? Terima kasih, Mbak Desi. Saya dengan jajaran saya sudah melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melayani kepada ormas ataupun perorangan yang memaksa atau meminta THR ke perusahaan-perusahaan, Mbak Desi. Jadi rutin kami laksanakan sosialisasi apakah door to door ataupun lewat media sosial. Kemudian 3 peristiwa yang ada di Bekasi kita sudah tidak lanjuti semua, dan dari 3 tempat yang informasinya dari masyarakat tentang pungutan atas nama THR bulan Lebaran, semua sudah kita amankan, Mbak Desi. Baik, semoga kejadian ini tidak terjadi kembali. Terima kasih Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Desi, selamat sore Mbak Desi.